Oh, wis iku. Wis mlaku lho kono-kono abange kaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Mugi panjenengan kita sami pinaringan rahayu sehat datang iman Islam ingkang kita yakini. Paugeran kita agama Islam juga sana juga pinaringan rezeki ingkang agung yaitu nafas. Ketekan konco. Rahayu. Ya. Lah iya ya niki mau lho yo apa iso digodho aku. Ngancen. Cilik tapi betik lho, ya tak uncal ya, Mek. Yang ini tok wis, itulah. Nah, inilah dunia. Seperti demikian ini kadang-kadang tidak kita sangka membawa suatu getaran lontaran energi. Umpama aku nang embung nang nggone gunung-gunung napa gak wis ilang amblas. Kan begitu. Lah iki nggawa apa iki kan? Kris-kris cilik iki apa iki maksude? Bukaan aku gak wani buka sak durunge sing duwe. Buka monggo ae, engko tak wedare. Wonten niki wonten kembar. Jimatan kembar. Asal usulnya dapatnya dikasih sama teman. Almarhum ayahnya meninggal, beliau mendapat isyarah untuk dihibahkan kepada saya. Amanah. Iya, alhamdulillah ya sampai saat ini masih ada di tangan saya. Nah, ini nanti monggo diwetar kali Gusmut. Ya. Yang satu lagi ini jimatan, masuk jimatan brojol. Dituno nang kamera ngono. Kurang dekat ya. Wah. Punten. Dirino enggak lah, ben ketok lah. Itu. Iki monggo nanti diwetar kali Gusmut. Oke. Saya ambil yang kecil dulu, mana yang kecil dulu? Keduanya. Oke, saya terima. Mohon izin. Siap. Nah, ini jenis jimatan nogo ya, ini ya nogo sosro. Jimatan nogo sosro kuningan. Nah, yang ini lupa apa ini? Nah, juga sama jimatan nogo sosro kecil. Lebih kecil, lebih mini, lebih cekli seperti yang punya. Ya. Nggak apa-apa. Rupanya saudara saya Mas Ian ini menerima dari anak dari abahnya yang berpulang rahmatullah dan diberikan kepada Mas Ian. Apapun ya bentuknya, walaupun seperti demikian, terima dan jalankan dengan segala kerendahan hati. Amanah untuk dirawat. Dan rupanya putra dari abahnya, sahabatnya Mas Ian ini bukan tidak menghormati abahnya atau benci atau musyrik syirik, bukan, tapi daripada tidak dirawat, nah kan dihibahkan demikian. Tapi kalau saya lihat dulu abahnya ini melihat getaran energinya ya, sinyal-sinyalnya lebih cenderung ini adalah istilahnya apa ya, magi yang bersifat protektif. Nggak tahu dulu kerjanya apa dulu abahnya, temannya itu. Nggak ada, cuman buka toko saja. Buka toko. Gorengan, cuman itu. Itulah manusia Jawa, seapapun pekerjaannya apapun pasti tidak lepas nanging ora uwal sangka gembolan apa sing diyakini. Tapi ini berkali-kali saya katakan adalah lapisan yang ketiga. Tulusnya doa, tulusnya usaha. Antara doa dan ikhtiar dan sisi lainnya mungkin lupa atau kesibukan, mungkin pertahanan itu bobol. Jadi ada lapisan yang ketiga yaitu keris mini kuningan, nogo siluman dan nogo sosro. Demikian. Nah, kalau yang ini boleh lihat ya. Oke. Nah, ini seperti, nggak kerawat sayangnya ya. Nggak pernah dijamas ini. Ini harus dijamas tidak-tidaknya 5 tahun sekali aja lah. 5 tahun sekali, nggak usah 1 tahun sekali, nggak usah.
untuk mengikat molekul atom-atomnya yang dibilah ini. Nah ini kalau nggak salah kurang lebih ini jenis dapurnya dapur tilam upeh. Tilam upeh tapi yang mini, yang jimatan. Ini tergolong besi tua ya, masih tergolong tua tergolong tua, tapi bukan sepuh tua nom ya, ini tergolong tua. Dan ini kalau dapurnya kalau nggak salah ini Mas Ian ya, ini tilam upeh melambangkan istilahnya untuk dalam rumah tangga yang mawadah, sakinah, warahmah. Nah kalau ngelihat ini ya istilahnya pamor banyu mili nih, ilining warih mili terus, suatu perpaduan yang bagus juga sebenarnya. Tilam sari, kalau tilam sari untuk rumah tangga, simbol kerukunan hidup rumah tangga. Sakinah, mawadah, warahmah, sakinah, mawadah, dibolak-balik, gremjang, sarua kenek, pada saos, yang begitu, sami mawon, itu. Nah, ini kalau istilahnya secara filosofi itu tadi, secara esoterisnya demikian. Nah, tapi kalau untuk ini ya pamor banyu mili terus, umpama rezeki yang sifatnya ubudunnya, kerejekian dalam arti gak ono pedot-pedote mbok sak ketang rong ketang, sak kedah sak kerah lek jare wong Jawa ku ngono. Ono mili kaya iline kali Bengawan Solo. Bar ngono liwat Gunung Sari, iline gembrojok kaya rolak Gunung Sari. Gak ono mandek-mandeke. Nah, disinilah bagaimana nanti Mas Ian harus bisa nuwun sewu. Ya setidak-tidaknya lah menjaga lah, jangan sampai terjadi korosi yang sangat-sangat, seharusnya dirawat, jangan sampai hilang karena korosi habis nanti. Ya paling tidak 5 tahun sekali. Terus umpama perawatannya bisa menggunakan teknik memerdekakan diri, diajak, ayo nyambut gawe, ayo mangan umpama, lek turu aja dijak. Lek turu dijak, wah wis angel, angel. Gitu. Sedangkan aja kopi pahit, ya. Teh pahit. Banyu bening. Terus mangkok diseni banyu bening, dikai kembang telon, minangka tetenger telu-telune ngatunggal tritunggal. Cipta, rasa, karsa. Itulah Triloka. 3 dunia spiritual, langit, bumi, lan sak isine ngawerui. Itu secara spiritual lakunya adalah demikian. Itu tilam sari. Tilam sari melambangkan suatu istilahnya komunikasi yang baik antara suami istri. Menikah itu komitmen, tapi tidak sekedar komitmen. Nah gitu. Nah, bila terjadi sesuatu dalam rumah tangga, ya, sak bejat-bejate wong lanang, sak bosok-bosoke wong lanang, wong wadon kudu iso nyimpen wadi. Kan ana unen-unen. Nduk, paribasan kaya ngopo, gocolana watonmu kanthi wateng, gitu. Kanthi mantep, kanthi antep. Nah, nggone iku mau wong Jawa kan Mas. Dadi perlu seperti ini ya, digambarkan filosofinya demikian. Nah, selama ini bagaimana kalau menurut Mas Ian sendiri tentang dunia perkerisan gitu, walaupun kan ini kan dunia perkerisan juga walaupun kecil ya, bagaimana menurutmu Mas Ian? Walaupun kecil enggak gede, enggak semarak kaya kono iko ya, apa menurutmu jare wong Jawa kudu dikeris iku setuju enggak, musyrik enggak kira-kira? Monggo. Menurut saya keris itu sebagai bentuk penghormatan. Karena bagaimanapun kita juga dari dulu itu belajar dari sejarah, salah satunya belajar dari sejarah, dari filosofi pendahulu kita yang menggunakan keris sebagai ageman. Itu
ada pembelajaran mengenai bagaimana asal usul pembuatan keris itu tadi, mengenai manfaat dan gunanya juga. Jadi kalau untuk saya pribadi, keris tersebut adalah suatu bentuk dari pengakuan untuk beliau-beliau pendahulu kita, dan juga untuk menjaga kelestarian budaya pendahulu kita. Karena memang disitulah sampai kapanpun juga filosofi dari pembelajaran sejarah tersebut pasti akan bermanfaat untuk kita. Betul. Secara filsuf ya, tasawufnya keris, sinengker itu digawa tapi didelikno. Sinengker iku ker, sinengker. Keker iku keker dikekep, bukan kekep gini ya. Ini hanya katakanlah perlambang filosofi bulatnya tekad fisik yang di tangan, di genggaman tangan, tapi dimasukkan di dalam sanubari yang paling dalam. Keker dikekep. Aris iku du aris iku arif dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak. Keris senajan keker genge dilebokno bles weteng ya bubar barisan tanpa penghormatan, kan begitu. Nah, tadi waktu Mas Yan ngirim foto ke saya. Nah, ini mengusik ini. Ini mengusik. Mau nggak mau harus dijawab. Kenapa ada beras? Ada telur. Apa maksud tujuan? Donong lan maksudnya piye? Ayo coba dijawab. Kudu wani jawab. Salah bener kalau hadiah ya gak dihukum. Ayo jawab. Baik. Anak apa kayak ya? Kenapa pada keris ini ada telur dan beras? Bisa lihat foto tadi loh waktu dikirim. Oke, lanjut. Memang secara pribadi yang saya tangkap. Makna ya. Maknanya itu dalamnya. Bagaimanapun ini dari sisi filosofi saja sih. Ayo, apa maksudnya itu? Aku racing dulur nang YouTube cek ero. Nggih, ngapunten sebelumnya. Nah ini menurut pendapat saya, sebagai manusia kita itu ada kewajiban untuk menjaga jasmani selain menjaga rohani kita dengan doa-doa kita dan tindak laku kita. Bagaimanapun juga kita tetap adalah manusia yang hidup, posisinya itu hidup. Jadi kita membutuhkan untuk kesehatan jasmani kita. Salah satu itu wajib untuk menjaga kesehatan badan kita, itu wajib sifatnya. Nah, yang saya dapat dari keris ini gambarannya adalah apapun tujuan kita, terutama adalah kita bisa menjaga kesehatan diri kita, termasuk untuk secara umumnya kan adalah pangan ya, pangan kita beras. Itu kan digambarkan dengan adanya beras. Nah, terus mengenai telur ini sendiri kan saya berasumsi kita itu manusia yang apa ya, dari telur itu kan ada sesuatu di dalamnya. Oh ya. Ada sisi kehidupan di dalam. Nah, jadi di saat kita bertindak untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, itu kita tidak terlepas dari lillah itu tadi. Jadi kita sebagai manusia cukup berusaha, berdoa, tak lepas dari campur tangan yang maha kuasa, Tuhan Allah yang kita tahu ya, itu tak lengkapi. Kita ada sisi ketuhanan di situ. Jadi kita pasrahkan. Kita tidak bisa lepas dari pasrah itu tadi, karena hanya Tuhan yang sebaik-baiknya rencana, dan beliaulah yang memberi rezeki kita. Nah, tinggal caranya saja yang bagaimana untuk mendapatkan rezeki itu tadi. Ya, ngapunten dari saya sejauh itu yang bisa saya ambil dari keris ini. Tadi perlambang dari beras dan telur.
beras tadi harus memperhatikan dari pemasukan. Tadi beras lek didang dadi sego. Lek dimaem nyeseki rogo kan begitu. Ya sadurunge dadi beras apa? Padi, butir padi jenenge. Gitu. Ya. Nah, itu. Terus telur. Bahwasanya di dalam telur ada kandungan-kandungan banyak ya, karbohidrat, protein, vitamin, gizi kan. Lek dindemi mboke babone iso dadi lan manake kawujudan wujud kang aran jenenge titik. Ada kulit cangkang, kulit ari ya, terus putih, bening ya, terus ada kuning. Bahwasanya kita disuruh kembali ingat tentang embrio kehidupan, kan begitu? Bagaimana katakanlah ditiupkanlah ruh kepada yang ada di dalam kandungan. Hei, yuk, coba kamu ke ibu itu usia kandungannya sudah usianya 120 hari, maka diutuslah, ditiupkanlah ruhnya kan begitu. Taubannya seperti demikian. Nah itu sama halnya dengan yang ada di telur gitu. Nah telur. Nah gitu. Bahwasanya dengan demikian, iku lho dudukno kok lho napa iku? Enggak serot menae. Nah, ini enggak serot menae, seret. Nah. Oh ya ketok. Itu. Kelihatannya padat ya. Di telur. Tapi kok bisa bernafas? Hanya diindrami oleh induknya. Sama halnya kita demikian, anane dat urip. Aku iki urip. Ngono maneh lho. Aku iki urip. Aku tegese dudu aku sawantah. Aku yang maha agung, energi yang agung. Iki lho ciptaanku. Kabeh ku nggawa daya. Oh, urip. Nah, terus anane urip ingsun kang aran menungso. Aku lek gak urip gak iso konten siaran. Urip ingsun anane Allah. Gak ono Allah gak bakal ono ingsun, tegese ngene. Mak bapak sing ngukir jiwa ragaku Gusti Allah sing mujudno aku. Nah, kan begitu. A I U I A. Aku iki urip. Ora mung saderma aku iki urip. Ngerokok ngudut ngene dudu tegese urip. Apa urip iku kudu istilahnya butuh mangan? Secara bahasa umum ngono maneh lho lho. Nah. Yo. Apa urip iku butuh mangan? Kalau secara bahasa umum mungkin ada pertanyaan, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau saya kelengean, Mas Yan jawabnya bagaimana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Saya hidup untuk makan. Bu mangan tanggane, bu mangan kancane, bu mangan bu. Nah kan begitu. Ya, ingat definisi, ya definisi. Secara etimologi bahasa, terminologi bahasa, kan begitu. Tadi bahasa umum, bahasa general. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Mas Ian menjawab makan untuk hidup. Saya hidup untuk makan. Apakah saya salah? Apakah Mas Ian benar? Juga tidak. Itu secara bahasa general, bahasa umum. Tapi kalau bahasa filsuf, bahasa tasawuf, dua-duanya salah. Ngono maneh. Ya apa carane gak anu iku? Dikat dhisik ta ya apa? Mangke coba dibatalkan. Enggak, jangan. Nah itu. Nah, apakah hidup butuh makan? Tidak, saudara. Enggak, lur. Urip gak butuh mangan, lur. Sing butuh mangan iku panguripan. Nah, panguripane apa? Ya iku mau. Ana sing nun sewu Gojek online, muga-muga Gojek online suasana kaya ngene iki tansah pinaringan, sehat, pemane udan-udan ya. Kanggo dulur-dulur tukang ojek Gojek online ya, muga-muga paringi kuat. Pemene cuaca kaya ngene. Awan isuk sore bengi udan. Goleki pangane, sandang pangan kanggo sing nang omah, ngingoni anak bojo. Mara tuwa
mungkin golekno sempat-sempat kanggo fakir miskin, yatim piatu, panti jompo, kaum duafa iku. Tukang ojek selamat bertugas. Tansah pinaringan sehat. Nah, iku mau. Nah, terus umpama kabeh disambingno ya, disambingno. Digandengno, disandingno. Lek awake dhewe kaya iku mau dunungane panguripan. Ana sing nyambut gaene ngono iku, ana sing ngerampok. Ana sing maaf ya maling, jambret. Gak apa-apa iku panguripan. Kaya awake dhewe iku ya gak ngongkon, gak nglarang, ya gak ngenyek, tapi lek iso ya aja dulur. Soale aku wingi ndelok ngono. Aku wingi ndelok ngono sakno rek, aja. Ya gak apa-apa ya. Tapi lek iso ya pilih tanding. Suatu misal demikian. Pengertian pilih tanding itu pilih-pilih. Padha remeke ngono, lek dipikir lho. Umpama maneh lek dibalekno nang pribadine lek keluargae kena sing ngono, kira-kira masih padha nglakoni ngono lek bojone kan anu ya gelem gak kira-kira dibalekno maneh. Sakno ana tukang ojek sing istilahnya ndelok handphone disaut ambek sakno iku. Nah, keterangan iku mau titikake tentang jimatan. Siji dirumat apa sing dadi keyakinane. Dalam arti sebatas wajar. Musyrik gae gumantung nang pribadine dhewe-dhewe, tanggung jawab nang Gusti Allah dhewe-dhewe, ya. Ojo maido, ojo poyok pinoyok marang tekate liyan. Musyrik iku panggonane nang gone ati. Dari perspektif otak kita, pemikiran kita bagaimana mengartikan, disaring kembali di dalam hati. Tahta mahli gaibatul makmur, tahta mahli gaibatul muharram, tahta mahli gaibatul mukhoddas, kan begitu. Nah, aiku aku iki urip iku mau yang ngono, dulur. Aku iki urip. Aku gak urip lek gak ono Gusti Allah kang Maha welas uga kelawan Maha Asih. Urip ingsun ananing Allah. Gak ono Allah. Ya gak mungkin ono awake dhewe, tegese onoe dayane urip. Masih aku munggah haji ping 4, ping 5, ping 1000 paribasane. Lek wis gak urip gak iso nyebut Allah. Masih urip ana ambekane. Lah pitik ku pokoke cancangan tutuk ana ndase. Mune Allah apa keok ketok keok. Kucing cancangan tutuk ana ndase. Nah kaya asu cancangan tutuk ana ndase. Muni apa kira-kira? Kenging gak muni. Allah kaya awake dhewe. Lho Allah, lho sebabnya aku urip iso muni Allah. Ngono dulur-dulur. Yan kira-kira pesanmu kanggo dulur-dulur Facebook, dulur-dulur YouTube apa ayo? Ayo pesan apa? Ayo kudu pesan apa kira-kira? Nggih, ngapunten saderenge dulur-dulur. Pesan-pesan dari saya nggih niku wau. Kita hidup itu diusahakan, berusaha tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi lebih lagi untuk sesama. Walaupun kita sendiri susah. Meskipun kita sendiri susah. Justru yang kaya gabah dinter dek tambah dunter di awan besok dibengi di hutan di panas. Terus lanjut. Nggih, jadi tujuan kita hidup itu kan karena kita beragama, kita punya kepercayaan dan keyakinan. Satu, memang kita sebagai makhluk sosial. Salah satunya selain kita beribadah untuk Allah yang Maha Kuasa, kita juga harus bermanfaat. Betul. Kita bisa manfaat untuk sesama kita. Betul. Walaupun terhadap tumbuhan, hewan sekalipun ya. Betul, seluruh makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian, cukup itu yang pesan dari saya. Oke, terima kasih waktunya Mas Yan. Aku disambangi, bisa ngonten bareng. Ora mung tembung jari, oh tibane nggone prakteke Mbahmu Tahir. Oh kayak ngene. Oh tibane omong-omongan langsung iku ngene ta. Ngono lho, dulur. Jadi ojo percaya tembung jari lek gak ro nyatane. Buanter teko omah. Bolak-balik adelak ngomong ya. Buanter. Tapi gak lungguh, ya gak bakal
weruh. Nyatane ado masian gone. Ditekani rene teko ya ide. Wingi ado soalnya gak teko soalnya durung jumangka, durung dumunung. Dunung. Dulur-dulur wis beke awake dhewe ana rejeki sing lebih aja lali mau sesena. Mari kita bersalawat. Ora mung tembung maca banter-banteran enak-enakan selawatan sampai digawe tawuran ngono kuwi ya apa aku krungu-krungu. Astagfirullah. Pun ngaten dulur-dulur Facebook, dulur-dulur YouTube, bila wonten tindak ucap kula kirang nyeceki manah panjenengan kawula mutakhir ugi masihan ngaturaken gunge samudra pangaksama ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi rayu.